warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga, kita akan melakukan penyuluhan pada keluarga Ibu Kuntiah. Keluarga Ibu Kuntiah ini Ibu Kuntiah sendiri ini mengalami gejala sering linu-linu atau yang sering disebut asam urat. Nah, setelah kemarin kita melakukan cek kolesterol, cek gula darah, cek asam urat, memang kita dapati bahwa kadar asam uratnya memang sangat tinggi. Nah, maka dari itu kita sebagai perawat memberikan edukasi kepada keluarga Ibu Kuntiah untuk bisa menjaga pola makanan, kemudian pola istirahatnya, kemudian pola dalam kehidupan sehari-harinya agar bisa lebih baik. Apabila ada salah kata, mohon maaf ya. Silahkan menyaksikan video saya, berikan komentar di kolom komentar, dan like jika Anda menyukai video saya, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita berikan pemeriksaan, nah ibunya ini kan sering mengalami linu-linu gitu. Nah, ini akan kami berikan pendidikan kesehatan seputar asam urat. Nah, ini gitu nggih. Di sini akan saya jelaskan untuk sebagai waspadanya ketika sering mengalami linu-linu. Jadi ketika mengalami gejala-gejala yang mengganggu tubuh, itu diharapkan untuk lebih peduli. Soalnya dari asam urat itu nanti bisa gejalanya bisa merambah ke yang lain. Kadang kan kalau orang-orang desa itu kan seringkali menyepelekan linu-linu aja kan, nah itu sesuatu hal yang disepelekan itu nanti akan berdampak yang lebih buruk dalam kondisi tubuh selanjutnya. Nanti kan ibunya kan sering linu, akan saya kasih ini makanan apa saja yang diperbolehkan untuk dimakan dan makan apa yang tidak boleh. Sebelumnya kalau tangklet bapak kali inget tos nopo asam urat nih. Asam urat itu linu-linu niku wau. Nah, asam urat niku nopo? Nah, niku dari sisa pencernaan yang berasal dari makanan yang kita konsumsi. Nah, itu kan dalam makanan itu ada kandungan zat namanya zat purin. Nah, itu dalam setiap makanan ada yang berasal dari hewan, berasal dari tubuh, itu mengandung zat yang namanya zat purin itu. Nah, zat itu yang menyebabkan tubuh kita mengalami seperti linu-linu. Nah, itu okay. Untuk penyakit asam urat sendiri ini terjadi apabila kadar asam urat dalam darah itu melebihi batas normal. Nah, normal batas niku pinten untuk yang pria laki-laki itu 3,4 sampai 7, dan untuk ibunya wanita itu usia normalnya 2,4 sampai 5,7. Nah, kan setiap orang itu memiliki asam urat, tapi ada yang memang normal, ada yang tidak normal. Nah, untuk yang tidak normal itu biasanya kan asam urat itu dikeluarkan lewat kencing, lewat fesesnya, nah itu lewat kotorannya. Nah, ketika asam urat itu tidak dikeluarkan, mengendap dalam tubuh, ya akhirnya menyebabkan seperti linu-linu, nyeri di bagian tubuh. Nah, itu seringkali seperti itu. Terus apabila kita sering mengkonsumsi zat-zat yang mengandung zat purin, ini akan mengeluarkan asam urat sehingga kadarnya meningkat dalam darah dan bisa merusak sistem dalam persendiannya itu sendiri, menyebabkan rasa nyeri, bengkak. Nah, itu rasa nyeri sendiri ini bisa terjadi pada malam hari atau pagi harinya. Sendinya terasa ngilu, tampak bengkak, meradang, apa mboten jenengan? Nggih lho. Terus nyerinya sendi berulang kali pada jari kaki, jari tangan, tumit, lutut, siku, pergelangan tangan, apa mboten? Nggih.
pada kasus yang parah ini sendia kan mengalami nyeri yang hebat, apalagi ketika bergerak. Nggih, mboten? Nggih. Nah, apa saja penyebabnya asam urat? Nah, itu ini akan saya jelaskan nggih satu persatu. Yang pertama ini karena faktor keturunan. Nah, itu bisa jadi mungkin karena mbah-mbahnya dulu juga mengalami asam urat, jadi menurun ke anaknya, itu bisa jadi. Nah, yang kedua, dari konsumsi makanan yang tinggi dengan purin. Nah, nanti akan saya jelaskan di belakang makan apa saja yang mengandung zat purin itu. Nah, yang kedua, konsumsi kafein atau alkohol. Dan alkohol, kafein ini apa? Kopi. Bapak temen kopi napa mboten? Mboten. Mboten nate ngopi. Niku biasanya nggih, nyapunten nggih, biasanya kan nek Tuban kan terkenal toak. Mboten nate. Mboten nate nggih. Nah, yang keempat ini obesitas atau berat badannya itu pindah 70. Oh, nah niku masuk nggih. Terus yang kelima niki gangguan pengeluaran asam urat di ginjal. Nah, ini terdapat biasanya gangguannya di dalam ginjal. Bisa jenengan pripun? Lancar. Nah, ini juga bisa karena penyebabnya karena stres, kecapean, mungkin dari sawah ketemu apek akhirnya. Biasanya kalau dari sawah itu kan kakinya kan capek, keselan kena melampah nih dulu. Nah, niku nggak boleh kok langsung dijongokno, kan harus disembujungno riyen ngoten nggih. Wis iki Nggih. Nomor 8 iki karena resiko tinggi usia 40 tahun. Nah, ini ibunya kan sudah usianya lebih dari 40. Nah, ini sangat beresiko mengalami asam urat. Nah, nggih. Nah, untuk makanan yang tinggi purin sendiri ini makanan apa saja? Nah, ini ada banyak zat makanan, diantaranya yang pertama ada bayam, nah ada kangkung, ada kubis, ada daun singkong, daun pepaya, buncis, jamur. Niki nek sakit harus dikurangi nggih. Biasanya sering jenengan kangkung ngoten nggih. Nah, niku sakit niku marakno napa asam urate niku wau begini napa begini mengandung zat purin. Yang kedua empeng melinjo urap. Nah, niku nggih sakit nanas. Nggih, mboten nggih. Ora rujak isang tahu. Jeroan. Sering mboten? Mboten pernah nggih. Jeroan niku nggih. Nah, nggih jeroan niku nggih marakno niku napa asam urat niku babat, ususe, atine, parunge niku saged marakno. Nggih. Terus tahun pisan. Nggih, nomor 5 niku otak. Otak ikan. Oh, bisa nomor baru mangan. Ora ya tuh ya. Nomor 6 ada lemak. Nah, niku biasanya goreng-gorengan yang mengandung minyak yang berlebihan, kacang-kacangan, makanan laut, daging, kerang, es krim, keju. Nah, niku dihindari. Kenate nggih, Kemar-kemar seperti itu. Berarti jenengan niku wau napa? Kayak kangkunge niku Dol ngomong betul. Dol kuwi. Pencegahane niki pripun? Nah, nomor pertama niki menghindari makanan yang kadar purinnya tinggi, kados kala wau nggih. Nomor 2 menghindari konsumsi alkohol, minuman yang bersoda, menghindari kerja yang terlalu keras. Nah, biasanya nek ibu-ibu tani niku dikejar target ngoten harus selesai hari ini. Nah, niku nggih biasane. Nah, niku nggih terlalu jangan terlalu diforsir ngoten nggih. Soalnya otot dalam bekerja niku kan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dan niku butuh istirahat ngoten. Jadi jangan dipaksakan besok lagi kalau sudah capek ngoten nggih. Terus nomor 4 niku lakukan pemeriksaan kadar asam urat secara berkala. Secara berkala niku napa teratur. Nah, minimal 1 bulan sekali diperiksakan ke puskesmas atau ke Polindes atau ke tempat kesehatan yang terdekat. Nah, niku yon periksa ngoten nggih. Nggih. Terus nomor 4 niku perbanyak air minum. Nah, minumnya niku dikatai. Nggih. Terus melakukan olahraga cukup dan teratur. Olahraga niku napa mawon nggih kados ngoten apa? Jalan kaki, napa lari-lari, napa nggih terserah nggih olahraga. Yang penting olahraga, mboten habis maem terus duduk tidak melakukan aktivitas apapun. Nah, itu bisa menyebabkan asam urat. Makanan yang mengandung kalium dan potasium atau mineral seperti kentang, pisang,
alpukat, susu. Nah, itu bisa dikonsumsi nggih. Itu enggak ada larangan, justru baik nih nggih, dianjurkan memperbanyak kayak kentang, bener semarak menurut saya. Kentang, pisang itu kan pisang biasanya kan dadah piyambak. Nah, niku konsumsi karbohidrat yang kompleks seperti singkong rebus niku nggih sae, ubi, terus roti gandum, beras merah niku mbah-mbah biasa sae niku namel beras merah niku nggih. Terus konsumsi sayuran dan buah yang tinggi vitamin C seperti jeruk, stroberi, buah naga, sawi putih, sawi hijau, tomat niku sae nggih. Damel samuran. Nggih. Napa wonten sing ditangkal-tangkal? Enten jare jelas apa mboten? Apa jelas mboten paham. Pun paham apa derek? Pun. Nggih, sampun nggih. Nggih. Cukup sekian penyuluhan pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.